Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan Tuhan artinya kita berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa dengan kuasa Tuhan, kita berjumpa dengan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan secara sederhana. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 7 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita." Hari ini saat rekaman ini dibuat, kita memasuki akhir bulan, yaitu tanggal 31 Agustus. Kalau diperhatikan, betapa sebenarnya hari demi hari yang kita lalui tidak pernah mudah. Bekerja tidak lagi sama seperti sebelum pandemi. Cari uang begitu sulit dan rasanya seperti menyiksa diri. Berdagang pun hasilnya tidak seberapa. Namun kalau mau jujur, betapa sebenarnya sampai hari ini pertolongan Tuhan pun masih kita alami. Kebaikan Tuhan masih kita nikmati, dan mujizat Tuhan masih kita terima. Mungkin bisa jadi hutang Anda yang sekian banyak itu belum lunas, sakit Anda yang sekian tahun itu belum sembuh, kehidupan rumah tangga Anda masih berantakan, atau hal-hal lain masih terasa menyakitkan. Tapi betapa pertolongan Tuhan hari demi hari masih kita lihat dan kita rasakan. Kita masih bisa makan, masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantu, masih bisa beli pulsa, masih bisa beli jajannya anak-anak, masih bisa belanja untuk sehari-hari, masih bisa bertemu orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, kita bisa bersyukur pada Tuhan dan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini, Tuhan masih mau melakukan kebaikannya bagi kita. Sebenarnya tidak ada masalah kita yang dirasakan lebih sulit dari orang lain. Semua kita menghadapi bagian masing-masing, dan percayalah, kita pasti dapat menghadapinya. Pergumulan Anda belum tentu lebih berat dari saya. Pergumulan saya pun bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan pergumulan orang lain. Demikian seterusnya. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak membandingkan pergumulan hidup antara satu orang dengan orang lainnya. Tuhan masih sanggup menolong kita dalam kondisi paling sulit sekalipun. Tuhan masih sanggup melakukan keajaibannya bagi kita dalam kondisi yang kelihatannya tidak mungkin sekalipun. Saya ingat ketika saya harus masuk rumah sakit pada pertengahan Desember 2020 lalu. Kami nekat saja karena tidak ada uang. Kami memang ada usaha toko kecil, tapi saat itu uang yang ada tidak seberapa. Kalau sekedar dikumpulkan untuk bekal ke rumah sakit, paling hanya 100 sampai 150 ribu. Itu pun ambil uang ini, dan sebagainya, recehan yang ada, tidak banyak. Sementara BPJS kami tercatat BPJS luar kota, yang tentunya sebenarnya tidak mudah untuk bisa dijadikan jaminan. Kami berangkat saja, karena kondisi saya yang sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan. Oleh karena saya mual sehari semalam tanpa bisa berhenti. Sampai akhirnya saya dinyatakan mengalami COVID dan harus dirawat di ruang isolasi selama sekian hari. Otomatis tidak bisa cari nafkah, tidak bisa bekerja, tidak ada uang. Istri pun harus ada di rumah, tidak boleh bekerja dulu. Lalu bagaimana dengan penghidupan sehari-hari? Dalam kondisi yang demikian, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi kami. Setiap hari istri saya masih bisa berkunjung ke rumah sakit sambil membawakan makanan yang dititipkan ke penjaga di rumah sakit untuk diteruskan pada saya. Setiap hari saya menerima kiriman 2 botol besar air minum. Ada juga makanan yang dikirim oleh istri saya. Kadang ada stik tahu, ada buah salak, ada susu beruang, ada roti kering dan sebagainya.
Bagaimana bisa kami membelinya? Sementara keuangan kami sebenarnya sudah tidak layak, sudah tidak mencukupi. Kami tidak ada keuangan yang layak untuk bisa membeli semuanya. Tapi pemeliharaan Tuhan dinyatakan pada kami secara luar biasa dan tidak terduga, tanpa kami harus minta kepada siapapun. Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya bagi kami. Hari ini di tengah situasi sulit yang kita hadapi, mari bersama kita menengok ke belakang betapa pertolongan Tuhan bagi kita itu ajaib dan tidak terduga. Kalau sampai akhir bulan ini kita boleh ada, dan besok kita bisa masuk awal bulan. Hari ini saatnya kita berseru, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Sampai hari ini Tuhan masih melakukan kebaikannya bagi kita. Sampai detik ini Tuhan masih melakukan keajaibannya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan pertolongan-Mu yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati hari demi hari. Dan ampuni kalau kami seringkali tidak menyadarinya. Ampuni kalau kami seringkali melupakannya, kami mengabaikannya. Bahkan mungkin kami menganggapnya biasa-biasa saja. Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai akhir bulan ini, Kau masih sanggup menolong kami. Sampai akhir bulan ini, kami melihat pemeliharaan-Mu itu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Apapun bentuknya, apapun yang Kau berikan bagi kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami tidak mau lagi melihat masalah kami yang besar yang belum terselesaikan, pergumulan kami yang sepertinya berat tapi belum ada jalan keluar. Tapi kami mau melihat bahwa Engkau masih menolong kami sampai hari ini. Kami masih bisa makan dengan layak, masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa mengalami kondisi hidup yang sehat, masih bisa ya Tuhan bertemu dengan orang-orang yang Engkau percayakan untuk kami kasih sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami bersyukur. Kepadamu kami menyatakan diri bahwa Engkau itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri akhir bulan ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan menatap besok awal bulan dan kekuatan dan ketegaran hati. Dan percaya kalau akhir bulan ini Tuhan menolong, maka besok awal bulan sampai akhir bulan dan bulan demi bulan berikutnya, bahkan tahun berganti tahun, pertolongan Tuhan akan tetap kami alami, kebaikan Tuhan akan tetap kami nikmati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan hari demi hari sepanjang umur hidup kita. Salam dari Saudara Rajo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.